Baik ya. Oke lah. Sehatnya kalian? Sehat Ibu. Sehat ya. Nah, ini dekat kita tapi serasa jauh kita ini kan. Padahal kita dekat kali kan. Iya Bu. Iya Bu. Oke lah. Baik, kita mulailah perkuliahan kita ini ya. Kita akan mulai. Matikan makan. Ibu mintalah satu orang berdoa untuk kita, silakan. Berdoa jangan aku saya berdoa. Esther doa Ter. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkat kasih karunia yang masih diberikan kepada kami Tuhan. Ya pada saat ini Tuhan, kami ingin memulai pembelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, agar dapat kami melakukan pelajaran kami dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Dan Yesus sebentar kami juga akan diajari oleh dosen kami. Berikanlah dosen kami kesehatan, panjang umur, begitu juga dengan kesabaran Tuhan, agar dapat mengajari kami dengan baik dan sabar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat apa sekala itu, supaya tidak terang kasih anugerah yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih ya Dek Junita Bako ya. Baik, sesuai dengan silabus dan RPS ya. RPS kita akan materi kita untuk hari ini adalah imperfect indikatif aktif untuk kata kerja yang berakhir dengan omega dan juga untuk kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega. Nah, bagaimana kata kerja itu bisa dibagi menjadi dua kelompok, itu sudah kita pelajari pada waktu kita mempelajari kata kerja dalam struktur bahasa Yunani ya. Baik, untuk menghemat waktu kita ya, supaya tidak terlalu banyak nanti waktu kita ke hal-hal yang lain, kita langsunglah ke materi kita. Kita mintalah host kita untuk men-share ya, menampilkan materi atau bahan ajar kita. Silakan Revina. Iya Bu, bentar Bu. Iya, gimana gini bilang gitu. Sudah Bu. Ya, silakan ditampilkan saja. Tampilkan saja. Entah terganggunya nanti suara orang di sini. Jadi kecilkan punya. Sudah Ibu. Suara apa ini itu? Kecilkan. Baik. Sudah bisa dilihat semua ya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya? Coba dijawab dulu. Sudah bisa dilihat semua? Nah, baik ya. Imperfect indikatif aktif. Nah, sebelum ya, bagaimana imperfect indikatif aktif untuk kedua kelompok kata kerja Yunani tadi, tetap kita awali dari pengertian dulu ya. Ada kaitannya dengan bagaimana kita menerjemahkan dari satu-satu kata kalimat ya, kalimat Yunani. Maka kita awali dari pengertian. Imperfect indikatif aktif ini dalam bahasa Yunani menunjukkan pekerjaan atau kegiatan yang terus-menerus dilakukan atau pekerjaan yang diulang-ulang pada waktu lampau. Tenses imperfect indikatif aktif ini kalau dalam bahasa Yunani ini dapat diterjemahkan sebagai past continuous tense atau kadang-kadang juga dapat diterjemahkan sebagai simple past tense dalam bahasa Inggris ya.
Jadi kalau misalkan adik-adik jago bahasa Inggrisnya, nggak sulit lah untuk memahami ini kan begitu ya. Selalu Ibu katakan seperti itu di setiap pertemuan apabila kita bincang-bincang seputar kata kerja. Nah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar present indikatif aktif ya. Ibu selalu katakan juga ternyata bukan hanya matematika, fisika atau kimia yang memiliki rumus ya. Bahasa juga memiliki rumus. Nah, untuk rumus imperfect indikatif aktif dalam struktur bahasa Yunani sebagaimana sudah ada di tampilan ya di layar kita di sini, rumusnya adalah augment epsilon. Nah, itu dia, ada huruf epsilon ya. Ada huruf epsilon yang disebut dengan augment itu ditambah dengan kata dasar kata kerja atau stem. Kemudian ditambah dengan akhiran pelaku kata kerja, baik orang pertama, kedua, ketiga, tunggal dan jamak untuk kata kerja imperfect indikatif aktif. Nah, perlu Ibu tekankan ya bahwa imperfect indikatif aktif ini ada rumus, ada ciri-cirinya ya. Ciri khasnya adalah ada augment. Silakan diingat itu ya. Ciri khasnya ada augment, ada epsilon di depan. Jadi kalau misalkan nanti Anda bertemu dengan kata-kata kerja yang ada augment di depan, ada epsilonnya di depan, berarti itu sudah pasti kata kerja yang sudah lampau atau imperfect kan begitu. Nah, itu sudah rumus permanen. Kemudian kata dasar atau verbal stem, bagaimana menentukan itu Anda sudah tahu ya. Itu sudah kita pelajari ketika kita belajar kata kerja, ketika kita belajar present indikatif aktif ya. Hanya ada dua kelompok kata kerja Yunani, berakhiran omega kan begitu ya, dan berakhiran epsilon omega. Akhiran dari kata kerja itu semuanya adalah omega kan begitu. Berarti untuk menentukan kata dasar Anda pasti tidak lupa kan begitu ya, masih ingat itu. Luo buang omega berarti kata dasarnya adalah lu. Itu untuk kelompok kata kerja yang berakhiran omega. Untuk kelompok kata kerja yang berakhiran epsilon omega, misalnya pileo buang omega berarti kata dasarnya adalah pile. Atau yang dikenal juga dengan kelompok kata kerja yang kata dasarnya berakhir dengan epsilon. Jadi masih ingat ya. Kemudian manakah pelaku kata kerja untuk orang pertama, kedua, ketiga, tunggal dan jamak untuk imperfect indikatif aktif. Nah, lihatlah di slide berikutnya. Lihat di slide berikutnya. Di sana untuk orang pertama tunggal itu akhirannya adalah on. Jadi on itu artinya saya atau aku gitu ya. Untuk orang kedua tunggal itu berakhir dengan S. Engkau. Untuk orang ketiga tunggal itu berakhir dengan N, dia. Nah, untuk jamaknya orang pertama tunggal itu adalah omen, kami atau kita. Untuk orang kedua jamak itu adalah ET, ya, kamu sekalian. Dan untuk orang ketiga tunggal itu adalah berakhir dengan on. Nah, kalau Anda lihat itu akhiran-akhiran pelaku kata kerja untuk imperfect indikatif aktif itu ada yang sama ya. Di mana itu? Cobalah kita lihat masing-masing dulu. Orang keberapa dengan orang keberapa itu yang sama itu? Orang pertama, Bu. Siapa bisa melihat? Yang pertama, Bu. Yang pertama tunggal dan jamak, Bu. Iya, orang pertama tunggal dan orang ketiga jamak. Jamak. Sama-sama on, ya kan? Sama-sama on ya. Nah, ada pertanyaanmu seputar itu? Ada pertanyaan kalian seputar itu? Mungkin, Bu, kalau samanya akhirannya, Bu, bagaimana membedakannya nanti dalam kalimat? Kan begitu ya? Nah, nggak usah takut ya. Di dalam kalimat itu pasti akan kelihatan perbedaannya. Tapi yang pasti ya, kunci untuk mengetahui manakah akhiran on
dalam jumlah tunggal atau orang pertama tunggal, dan manakah akhiran on untuk jumlah jamak ya, atau orang ketiga jamak. Lihat nanti pelakunya, atau misalkan biasanya itu selalu diawali dengan subjek ya, subjek atau kata benda yang berkasus nominatif, kan begitu. Nah, lihat nanti kasus nominatifnya. Kalau kasus nominatifnya itu jumlahnya tunggal, berarti pelaku dalam kata kerja yang berakhir on itu ya, itu sudah pasti tunggal. Kalau kata bendanya atau subjeknya itu jamak, kemudian diikuti oleh kata kerja imperfect yang berakhir dengan on, berarti itu sudah pasti orang ketiga jamak. Contohnya, Ibu akan langsung bikin contohnya ya. Contohnya Yesus ya, atau Kristus. Kristus itu sedang. Tapi karena ini imperfect, telah ya. Kristus itu telah mencintai manusia itu. Misalnya begitu ya. Kristus itu telah mencintai manusia itu. Kan bahasa Inggris, bahasa Yunaninya adalah ho Christos, Phileo, kan begitu ya, Phileon, ton anthropon, kan misalnya begitu. Nah, karena Kristus di sana tunggal, berarti akhiran on yang ada di belakang itu pasti orang pertama tunggal, kan begitu ya. Tapi kalau misalkan seperti ini, hoi anthropoi ya, hoi anthropoi eluon, misalnya begitu ya, hoi anthropoi eluon ton probaton. Nah, nominatifnya sudah jamak ya, karena ada kata sandang hoi, itu adalah kasus kata sandang nominatif jamak maskulin, dan antropoi itu adalah kata benda nominatif jamak maskulin dari kata antropos, manusia ya. Para manusia itu, para pria itu, kemudian diikuti dengan akhiran on, eluon, berarti on di situ tidak tunggal lagi, melainkan jamak ya. Makanya hoi antropoi eluon ton probaton, berarti terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah para manusia itu atau para pria itu telah melepaskan domba-domba itu. Nah, itu ya. Jadi sudah tahu nanti menentukan, membedakan, walaupun akhirannya sama-sama on, kan begitu ya. Tapi yang mana on untuk orang pertama tunggal dan mana akhiran on untuk orang ketiga jamak sudah bisa dibedakan ya. Lihat dari kasus nominatifnya atau lihat dari subjeknya. Baik. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui ya cara menentukan kata dasar, kemudian kita sudah ingat yang mana keakhiran-akhiran pelaku untuk imperfect indikatif aktif, berarti kita juga sudah tahu ya bagaimana bentuk-bentuk dari imperfect indikatif aktif itu, atau bagaimana perubahan bentuknya, bagaimana konjugasinya. Nah, di slide kita ini sudah Ibu bikin di sini juga contohnya ya. Tetap kita awali dari kelompok kata kerja yang pertama, kelompok kata kerja yang berakhir dengan omega ya. Nah, di sini contohnya kita bikin tetap dari luo dulu ya. Jadi bagaimanakah konjugasi dari kata kerja luo, atau bagaimanakah konjugasi dari perubahan bentuk dari kata kerja luo untuk imperfect indikatif aktif. Nah, di layar sudah ada. Untuk tunggal, masukkanlah ke rumus tadi. Apa rumus imperfect? Rumus imperfect adalah augment. Masukkan epsilon dulu, kemudian ditambah dengan kata dasarnya. Apa kata dasar lu? Lu, berarti lu. Augment tambah kata dasar lu, ditambah akhiran orang pertama tunggal on. Sudah, dia menjadi eluon, nggak ada masalah. Secara khusus untuk kelompok pertama itu tidak ada masalah, masukkan saja, kan begitu ya. Eluon itu untuk orang pertama tunggal. Berarti artinya apa? Kalau lu artinya melepaskan, berarti eluon, saya telah melepaskan. Sudah ya?
Untuk orang kedua, augmen epsilon ditambah kata dasar lu ditambah akhiran s, berarti elues, engkau telah melepaskan. Orang ketiga tunggal, augmen epsilon ditambah dengan kata dasar lu ditambah akhiran n, eluen, dia telah melepaskan. Kemudian untuk jamaknya, orang pertama jamak, augmen epsilon ditambah dengan kata dasar lu ditambah akhiran, apa akhirannya? Omen, ya. Dia menjadi eluomen. Kami atau kita telah melepaskan. Untuk orang kedua jamak, augmen epsilon ditambah dengan kata dasar lu ditambah akhiran et, dia menjadi eluete. Kamu sekalian telah melepaskan. Untuk orang ketiga jamak, augmen epsilon ditambah dengan kata dasar lu ditambah dengan akhiran on, ya, sama dengan orang pertama tadi, ya. Dia menjadi eluon. Mereka telah melepaskan, selesai. Jadi ketika Anda nanti disuruh, ya, untuk mengkonjugasi atau membuat bentuk imperfect dari kata-kata kerja yang berakhir dengan omega, silakan Anda pakai, ya, pola kata kerja luo untuk imperfect indikatif aktif ini, ya. Jadi nggak ada yang sulit. Jadi kalau kita bikin misalnya contoh lain tadi, ballo misalnya, ballo, ya. Ballo, saya melemparkan. Tentukan kata dasarnya dulu, bal. Masukkan ke rumus, berarti dia menjadi e-ballon. Coba sama-sama dulu kita. E-ballon. Orang kedua, e-ball-les. Orang ketiganya, e-ball-len. Orang pertama jamak jadi apa dia? Ebal-lomen. Nah, orang kedua jamak ebal-lete. Orang ketiga jamak adalah ebal-lon. Nah, untuk menerjemahkannya, terjemahkanlah sesuai dengan bentuk-bentuknya itu, ya, perubahan bentuknya. Orang pertama tunggal, orang kedua, dan seterusnya, ya. Misalnya ebal-lon berarti saya telah melemparkan, kan begitu, ya. Untuk orang ketiga jamaknya ebalon berarti mereka telah melemparkan dan seterusnya, ya. Jadi dari wajahnya ini Ibu lihat ceria-ceria, pasti udah tahu kan begitu, ya. Itulah untuk imperfect indikatif aktif kata kerja kelompok pertama, ya, kata kerja yang berakhir dengan omega, berpola seperti imperfect indikatif aktif kata kerja luo. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nantilah Ibu minta kalau ada pertanyaan, ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Kita akan melihat bagaimanakah imperfect indikatif aktif untuk kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega, ya, atau yang kata dasarnya berakhir dengan epsilon. Nah, rumusnya sama, ya. Kenapa harus dibedakan? Nah, karena memang seperti kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, ya, secara khusus untuk kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega atau yang kata dasarnya berakhir dengan epsilon, ada hukum yang dilewati, kan begitu, ya. Ada 3 hukum yang dilewati. Ini tetap Ibu ingatkan dulu. Apabila kata dasarnya berakhir dengan huruf epsilon bertemu dengan awalan pelaku kata kerja epsilon, maka dia berubah menjadi e, bukan ee, kan begitu, ya. Akhiran epsilon bertemu dengan awalan kata kerja yang berawal dengan huruf omikron, dia menjadi OU. Dan yang terakhir, apabila kata dasar kata kerjanya berakhir dengan epsilon bertemu dengan awalan pelaku kata kerja, yakni diptong, ya, diptong atau huruf hidup panjang, maka akhiran kata dasar epsilonnya dihilangkan. Nah, kalau begitu bagaimanakah bentuk perubahan atau konjugasi untuk kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega? Nah, sudah ada di layar kita, ya. Rumusnya sama rumusnya. Rumus untuk imperfect indikatif aktifnya tetap dia augmen epsilon ditambah kata dasar kata kerja, kemudian ditambah akhiran pelaku orang pertama, kedua, ketiga, tunggal dan jamak untuk imperfect indikatif aktif. Nah, kita lihatlah di layar kita ini, ya. Di sana kita bikin contohnya dulu untuk kata kerja pileo, ya. Pileo. Berarti tentukan kata dasarnya dulu, pile, berakhir dengan epsilon, kan begitu, ya. Masukkan ke rumus. Apa rumusnya? Augmen atau epsilon ditambah kata dasar pile ditambah akhiran orang pertama on.
Nah, hati-hati ya. Ada dua yang perlu kau perhatikan di sini. Apa itu? Yang pertama, lihat augmennya jangan sampai tinggal, karena itu rumus imperfect ya. Augmennya jangan tinggal. Jadi bubukan epsilon. Baru masuk kata dasar pile, kemudian masuk on. Apakah langsung kau tambahkan epileon? Oh, salah. Akhiran epsilon bertemu dengan awalan omikron, dia berubah menjadi apa itu? Masih ingat? Menjadi Junita? Iya, Bu. Meliana? Berubah menjadi OU. Makanya dia menjadi epiloun, bukan epilon. Atau bukan epileon, tapi epiloun. Itu orang pertama ya. Makanya diterjemahkan dia telah mencintai. Orang kedua, dia menjadi epilase. Epilase. Karena coba epile ditambah s, bertemu menjadi ace. Makanya dia epilase. Engkau telah mencintai kan? Orang ketiga tunggal, augmen tambah pile ditambah n, dia menjadi epile ya. Tapi ada nanti catatan khusus untuk itu, nanti Ibu jelaskan. Untuk orang pertama jamak ya, untuk orang pertama jamak dia menjadi augmen ditambah dengan pile ditambah omen. Bertemu o menjadi o, makanya dia menjadi epilomen. Diperhatikan, bukan epilomen atau bukan epileomen, tidak, tapi menjadi epilomen. Kenapa ou? Karena bertemu dengan omikron ya. Kemudian untuk orang kedua jamak, augmen ditambah dengan pile ditambah et, dia menjadi epileite, bukan epileite ya, epileite. Bertemu menjadi Dan yang terakhir ya, untuk orang ketiga jamak, augmen ditambah kata dasar pile ditambah akhiran on, samalah dengan orang pertama tadi, dia menjadi epiloun ya. Mereka telah mengasihi, mencintai. Nah, itu saja sebenarnya, sudah selesai ya. Jadi kalau misalkan nanti Anda ditugasi untuk ya mengkonjugasikan kata-kata kerja yang berakhir dengan epsilon omega, atau kata-kata kerja yang kata dasarnya berakhir dengan huruf epsilon, maka konjugasikanlah berpola seperti konjugasi pileo ini ya. Dan ingat sekali lagi, ciri-ciri imperfect ada augmennya. Biasanya mahasiswa selalu lupa ini. Saya lupa menuliskan augmen di depan. Padahal itulah ciri-ciri dari imperfect indikatif aktif dari struktur bahasa Yunani ya. Nah, sebelum kita lihat latihan ya dan kosakata, nah ada di sini catatan tadi secara khusus untuk orang ketiga tunggal. Nah, ada akhirannya n di sana kan, kan begitu. Misalnya tadi luen secara khusus untuk yang kelompok EO kan, misalnya begitu, epilein misalnya begitu ya. Huruf nu-nya boleh kita buang ya, boleh tidak digunakan. Tapi kalau mau digunakan pun silakan. Tapi supaya nanti kamu tidak merasa terganggu ketika kamu baca beberapa kalimat-kalimat Yunani ya. Loh, imperfect kok jadi nggak ada nu-nya di belakang, padahal diajarkan Ibu Limbong ada gitu ya. Ada catatan di sini, boleh kita tidak kita pakai, tapi kalau misalkan Anda mau pakai juga tidak apa-apa ya. Baik, nah sebagaimana juga Ibu selalu ingatkan ya, seseorang akan mampu berbahasa secara praktis apabila dia memiliki banyak ya, atau mengetahui banyak kosakata ya, atau vocabulary kan begitu. Nah di sini nanti bolehlah Anda baca sendiri ya. Ada beberapa kosakata yang Ibu sudah tampilkan di sini. Misalnya kata ago ya, aku memimpin atau aku membawa. Ada apago ya. Atau coba dulu kita baca 5 saja, dari ago, apago, sunago, 5 ya.
Aku memimpin. Agago pergi. Oke, lanjut. Nago. Iya, aku memimpin. Oke, apa lagi? Aku berangkat. Satu lagi. Sebalo. Keluar. Oke. Ada kata di depannya. Terjemahannya kan udah beda. Melempar, aku melembut lagi. Silakan berdiri, kemudian kalau kosakata yang kau ketahui ya harus bisa kita ya. Nah baik, sekarang kita lihat dulu lagi. Bu mau tetap uji langsung ya dari apa yang sudah kita pelajari untuk saat ini, seberapa besar ya penghayatanmu, seberapa besar kau bisa menerima ya, menerima penjelasan dari ibu. Langsung kita ke latihan. Lihat di layar, di sana ada latihannya ya. Konjugasikanlah kata kerja berikut ini ke dalam bentuk imperfect indikatif aktif. Nah, ada di sana berapa soal itu? Siapalah dulu bisa mencobanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, raise your hand, kemudian Perkenalkan. Siapa si Yohana? Si Junita? Kita, Bu. Ya, silakan Junita. Perkenalkan, Yang mana lah kau pilih? Saya Junita. Saya akan mencontohkan soal yang paling terakhir yaitu Paralambano. Paralambano. Bentuk konjugasi atau bagaimanakah bentuk imperfect indikatif aktif dari kata kerja Paralambano itu, Junita? Silakan. Imperfect indikatif orang pertama. Tunggal orang pertama. Kata kerja Paralambano itu yang pertama. Era Paralambano. Telah menerima. Artinya saya telah menerima. Yang kedua, betul. Yang kedua, Evara Lambanes, artinya engkau telah menerima. Yang ketiga, Evara Lambanen, dia telah menerima. Dia telah menerima. Jamak orang pertama. Jamak orang pertama. Evara Lambanoumen. Artinya kami atau kita telah menerima. Orang kedua. Evara Lambanete, artinya kamu sekalian telah menerima. Yang orang ketiga. Evara Lambanon, artinya mereka telah menerima. Iya, bagus ya. Bisa langsung ditangkap tadi ya, luar biasa memang ya. Ke unit Saya, Bu. Nama saya Yohana Siralahi, Bu. Jadi saya Oke, silakan. Saya mau konjugasi pertama, Ibu. Propeteo. Bu. Propeteo ya. Oke, silakan Yohana. Konjugasi perfect indikatif aktif propeteuo, yaitu tuh konjugasi yang pertama yaitu tunggal epropeteuon, saya telah bernubuat. Orang kedua tunggal yaitu epropeteis, yang berarti engkau telah bernubuat. Orang ketiga tunggal yaitu epropetei, yang berarti dia telah bernubuat. Orang pertama jamak yaitu epropeteumen, yang berarti kami ataupun kita telah bernubuat. Orang kedua jamak yaitu epropeteite, yang berarti kamu sekalian telah bernubuat. Dan orang ketiga jamak propeteuon, yang berarti mereka telah bernubuat.
Oke, bagus ya. Ini juga kita beri aplaus lah kepada teman kita Yohana ya. Oke. Berarti untuk mengkonjugasikan sudah oke ya. Kemudian kita cobalah dulu untuk menerjemahkan. Sudah bisanya? Ya, karena ini sudah akhir-akhir dari semester kan begitu ya. Tentu sudah harus bisalah menerjemahkan secara sederhana ya. Siapalah dulu bisa? Lagi. Kita ambil dari ini latihan untuk menerjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Siapa mencoba dulu? Ada beberapa di sini latihan. Silakan si Tafti ya, Tafti Siregar. Oke, silakan Tafti. Yang mana kau pilih? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 1, Bu. Nomor 1. Oke. Bisa kau baca dulu Tafti? Kau baca dulu? Oh iya, Bu. O agios angelo enoigen suran entois uranois, yang artinya Bagus ya. Terus apa artinya? artinya malaikat kudus itu dia telah membuka pintu surga itu. Iya, sudah sangat bagus terjemahanmu, Tafti ya. Tapi Ibu ragu. Siapa tahu itu bukan hasil analisa ya. Bukan hasil analisa. Ya. Ho, hagios, angelos, enoigen, tur. Kan memang malaikat kudus itu dia telah membuka pintu ya di dalam sorga itu kan begitu. Tapi boleh nggak Ibu bertanya, bisa nggak kamu analisa itu kata per kata dulu, mulai dari kata ho, hagios, angelos, kata-kata apa begitu supaya keraguan Ibu ini hilang kan begitu ya. Silakan Tapi. Oh, yaitu kata sandang nominatif tunggal maskulin. Agios kata sifat nominatif tunggal maskulin yang artinya suci atau kudus, dan angelo merupakan kata benda nominatif tunggal maskulin yang artinya malaikat. Enoigen yaitu imperfect indikatif aktif orang ketiga tunggal. Akhir kata anoigo yang artinya membuka, dan surat kata benda aktif tunggal feminim yang akhir kata sura yang artinya pintu, dan n artinya di dalam. Tois yaitu kata sandang datif tunggal maskulin, dan nois merupakan kata benda datif jamak maskulin. Akhir kata Uranus yang artinya surga. Jadi pengertiannya yaitu malaikat kudus itu dia telah membuka pintu di dalam surga itu. Seperti itu, Bu. Iya, bagus ya, sangat bagus Tapi ya. Tapi mungkin Ibu mau koreksi sedikit ya, bukan akhir kata mungkin, tapi asal katanya ya, vokabulerinya. Misalnya kata apa tadi enoigen ya, enoigen itu imperfect indikatif aktif, akhirannya n, berarti dia orang ketiga tunggal dari kata ya, atau bahasa kamusnya, asal katanya kan gitu ya, vokabulerinya itu dari kata anoigo kan begitu. Anoigo itu artinya saya membuka kan. Nah, berarti enoigen karena ada augmen epsilon di depan ya, itu ada perubahan bentuknya, dia menjadi dia telah membuka. Apa yang dibuka? Turan kan begitu. Sebenarnya enak kali ya menerjemahkan. Ho hagios angelos. Hagios itu kata sifat, menerangkan sifat siapa si angelos. Siapa angelos ini? Udah 34 loh. Berarti ho angelos ya, ho hagios angelos. Malaikat yang kudus itu, malaikat yang suci itu kan begitu. Enoigen, dia telah membuka. Apa yang dibuka? Turan.
aturan. Makanya dia dalam kasus akusatif tunggal ya, pintu di mana? Di ada n-nya ya, mengatakan tempat. Itu datif di sorga kan begitu. Jadi makanya sangat bagus analisa kata per kata dari tafsir tadi, sangat bagus ya. Nah, mudah-mudahan yang lain bisa mengikutinya ya. Semoga yang lain juga sudah mengerti dan paham ya, sehingga kalimat-kalimat Yunani nanti yang disuruh Anda terjemahkan, jangan langsung diterjemahkan dulu, karena kita masih pemula ini kan, masih pemula. Silakan analisa kata per kata, baru kemudian buatlah terjemahannya. Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan kalian ke Ibu? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya berarti sudah paham. Jadi tadi latihannya hanya beberapa yang bisa kita kerjakan ya. Di konjugasi tadi ada 2 orang, kemudian di latihan menerjemahkan dari Yunani ke Indonesia 1 orang. Tapi Ibu sudah senang di situ ya, artinya apa yang Ibu jelaskan itu sudah bisa dipahami, sudah bisa diikuti. Nah, sisanya silakan Anda kerjakan di rumah ya. Kemudian Ibu berikan juga waktu selama 2 hari ya. 2 hari untuk mengerjakan, kemudian silakan kirimkan tugas itu ke platform atau ke platform pembelajaran kita, misalnya GGCR ya, Google Classroom, ke platform e-learning kita ya. Silakan masukkan ke sana, Ibu akan langsung nilai, kemudian Anda juga akan langsung bisa melihat nilai Anda ya terhadap tugas yang diberikan pada hari ini. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari kalian, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk kehadiran kita. Tetap dijaga kesehatan ya. Prokes, silakan banyak makan vitamin kan begitu ya. Banyak minum air hangat supaya tetap sehat kan begitu. Nah, untuk menutup pertemuan ini, silakan 1 orang dari kalian. Siapa? Terserah, mau si Mediana, si Esther, udah silakan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur untuk segala berkat-Mu. Kami dapat menerima pelajaran dari ibu dosen kami hingga pada saat ini. Berkati dosen kami Tuhan beserta keluarganya. Berikan kesehatan panjang umur. Jauhkan dari segala mara bahaya. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke. Ya, baik ya. Ya, Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Ibu. Bu, boleh apa ya? Liv ya.